Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdil Akbar Faiz dengan Ardi Khalil Karitsi akan mempresentasikan hasil dari kerja dari kelompok kami untuk soal UTS. Jadi di sini ada 4 soal. Yang pertama ada soal tentang graf, yang dimana kita harus mencari jalur dari S menuju G. Yang pertama ada depth first search, kedua ada breadth first search, yang ketiga ada uniform course search, dan yang terakhir ada A-star search. Jadi yang pertama di sini yaitu ada depth first search, yang dimana metode DFS ini memilih jalur yang terpanjang atau mengunjungi node terdalam sebelum beralih ke cabang berikutnya. Jadi di sini sebenarnya ada jawaban yang lain, namun di sini kita ambil jawaban yang paling benar dan paling sedikit edge-nya, yaitu ada S, B, E, F, dan G. Kenapa kok seperti itu? Karena DFS ini mencari jalur yang terdalam. Jadi dari S menuju ke B, menuju ke E, dan kenapa kok nggak G? Karena di sini ada jalur lagi yang menuju ke arah bawah, sehingga untuk DFS ini kita langsungkan ke jalur F, seperti itu. Lalu setelah F di sini kan tidak ada jalur lagi, jadi kita kembali ke E dan menuju ke bagian yang G, seperti itu. Jadi untuk DFS sendiri jawabannya yakni ada S, B, E, F, dan G, seperti itu. Lalu yang kedua yakni breadth first search. Nah, untuk metode BFS ini memilih jalur yang terpendek dan mengunjungi sedikit node hingga mencapai tujuan. Jadi BFS ini mencari jalur yang terpendek. Di sini ada 3 jalur. Nah, berhubung untuk yang kedua ini tidak ada lagi jalurnya, jadi kita kembali ke menuju B. Di sini ada B, E, dan G. Lalu jalur selanjutnya di sini ada C dan G. Nah, berhubung di sini mencari mengunjungi sedikit node, jadi kita ambil yang node tercepat, yakni ada S, C, dan G. Kenapa kok enggak ini? Karena ini ada 4 node dan sedangkan ini ada 3 node, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yakni uniform cost search atau UCS. Nah, metode UCS ini menghitung nilai cost dari setiap jalur dan memilih jalur dengan cost terendah. Nah, ini sedikit berbeda dengan BFS dan DFS karena UCS ini menghitung jarak antar node atau edge untuk mencapai tujuannya, sehingga solusi yang didapatkan nantinya adalah nilai edge yang paling rendah. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Jadi untuk S ke B sama dengan 0 plus 2. Kenapa kok 0? Karena titik awal tidak dihitung, jadi kita tuliskan 0. Lalu 2 ini dari edge-nya, seperti itu. Jadi totalnya 2. Dan ini begitu juga S dengan sampai C. Ini 0 plus 1 karena ini edge-nya 1. Dan S dan D 0 plus 10, jadi 10. Dan untuk langkah selanjutnya yakni habis ke SB menuju ke E, jadi totalnya ada 0, 2 plus 7. Ini ada 9. Lalu yang selanjutnya ada S, C, dan G. Dan di sini ada 0 plus 1 plus 15, jadi totalnya ada 16. Untuk yang terakhir di sini ada S ke D, ini sudah tidak ada lagi, jadi ditulis stop di sini. Oke, selanjutnya menuju ke langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiganya yang masih ada jalurnya, yakni ada SBE dan SCG. Jadi di sini ada SBE dan ada G dan ada F.
Di sini yang G totalnya ada 11 dan SBEF totalnya ada 10. Dan untuk langkah selanjutnya yakni karena berhubung sudah habis SBEG dan SBFG, jadi totalnya ada dua, ini ada dua hasil, ada dua jalur. Yang pertama ada jalur dengan 11 SG nya dan yang kedua ada 13. Nah, berhubung kita mengambil cost dengan nilai terendah, jadi kita mengambil yang SBEG dengan cost terendah yakni 11, seperti itu. Lalu selanjutnya yakni Astar Search. Nah, Astar Search ini merupakan metode pencarian yang menggabungkan dua informasi utama untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan. Cost aktual itu yang telah dihitung selama perjalanan, dan nilai heuristik yaitu estimasi biaya dari simpul saat ke tujuan. Pada setiap langkah, Astar mengevaluasi nilai Fn untuk setiap simpul, di mana Fn itu sama dengan Gn plus Hn. Nah, kita konotasikan seperti ini. Untuk Gn nya itu cost aktual dari simpul awal ke simpul saat ini. Untuk Hn nya itu nilai heuristik. Nah, Astar kemudian memilih simpul dengan nilai Fn terkecil untuk dilanjutkan. Nah, Astar berusaha untuk menggabungkan keuntungan dari UJS yang memiliki jalur cost terendah dan heuristic search yang menggunakan estimasi biaya. Dan untuk langkahnya ini kita mempunyai dari SB, SC dan SD. Di sini karena ada 3 jalur, SB, SC dan SD. Nah, untuk SB sendiri kita konotasikan GN-nya itu ada 2. Karena di sini SG-nya ada 2. Lalu selanjutnya untuk FN-nya, HN-nya itu 7. Jadi totalnya ketika dijumlahkan 7 dan plus 2 sama dengan 9. Selanjutnya untuk SC juga seperti itu. Di sini ada SC-nya 1 dan di sini 10. Jadi 10 ditambah 1 sama dengan 11. Begitu juga seterusnya. Dan untuk langkah selanjutnya, yakni langkah kedua, dari SB ini nanti menuju ke E, dan yang SC tadi menuju ke G. Lalu untuk SD nya sendiri berhubung dia tidak mempunyai jalur lain, jadi stuck di situ dengan total SD nya 9 tambah 1 sama dengan 10. Dan untuk SC ke G sama dengan 11, seperti itu. Untuk langkah ketiganya yakni ada SB, E dan sampai F, sampai ke bagian terakhir. Di sini totalnya yaitu ada 11 SG-nya. Dan untuk yang tadi SBE dan G ya totalnya sama 11. Dan berhubung ini sudah sampai ke bagian G atau bagian finishnya, jadi ini sudah. Lalu selanjutnya yang sini SB, E dan F, berhubung di sini ada jalur lagi yaitu ke G, maka kita tuliskan di sini dan kita jumlahkan dengan 12 plus 0 sama dengan 13. Jadi di sini kita mempunyai dua jalur yang berbeda, tapi berhubung kita memilih cost dengan nilai heuristik untuk menemukan jalur optimal yang paling sedikit, yakni kita memilih yang SBEG dengan cost 11, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yakni nomor 2, ini membandingkan beberapa algoritma yang telah kita pelajari di kelas dan lengkapi label berikut. Nah, di sini ada breadth first search, depth first search, interactive deepening search, dan Astar search. Nah, untuk yang BFS sendiri komplitnya yaitu yes, karena BFS ini merupakan algoritma yang komplit selama tree yang digunakan pada BFS memiliki solusi. Lalu yang optimalnya, BFS ini optimal selama jarak atau cost semua edge-nya sama. Lalu selanjutnya yaitu time complexity, yaitu bergantung pada jumlah node yang dikunjungi sampai menemukan solusi dengan jumlah node yang dikunjungi paling pendek. Lalu selanjutnya ada space complexity, yaitu bergantung pada jumlah edge. Semakin banyak edge akan semakin kompleks. Yang terakhir ini deskripsinya singkat.
Jadi BFS ini mencari hasil dengan cara menyebar ke node yang lain sampai tujuan. Begitu. Selanjutnya ada deep first search, yaitu komplitnya tidak, karena DFS ini merupakan algoritma yang komplit selama tree yang digunakan pada DFS memiliki batas. Lalu yang optimalnya, DFS ini tidak optimal karena jumlah langkah atau cost yang dihabiskan dari titik awal ke titik tujuan sangat besar. Lalu untuk time complexity-nya, untuk DFS bergantung pada jumlah node yang dikunjungi. Jadi semakin banyak node semakin lama. Oke, selanjutnya ya, ini space complexity, itu bergantung dengan jumlah edge. Semakin banyak jumlah edge-nya maka akan semakin kompleks. Nah, seperti itu. Selanjutnya ya, ini iterative deepening search. Untuk komplitnya yes, karena IDS ini jika memiliki tree yang diberikan memiliki solusi dan memiliki batas, itu bisa disebut komplit. Nah, untuk yang optimalnya, IDS ini dikatakan optimal jika cost yang didapatkan tidak terlalu tinggi. Nah, untuk time complexity-nya bergantung dengan jumlah node yang akan dikunjungi. Jadi semakin banyak node yang dikunjungi maka akan semakin lama juga. Untuk space complexity-nya bergantung dengan jumlah edge yang ada. Semakin banyak edge-nya maka juga akan semakin kompleks nantinya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, ini ada astar search. Ini untuk komplitnya, yaitu astar search ini komplit karena pasti menemukan solusi jika ada. Dan untuk optimalnya, astar search ini optimal jika memiliki nilai heuristik yang dapat diterima. Oke, untuk time complexity-nya yaitu bergantung pada nilai heuristik yang terdapat pada tree. Dan untuk space complexity-nya itu bergantung pada jumlah edge yang ada. Jadi semakin banyak edge-nya maka akan semakin kompleks. Nah, untuk deskripsinya ini, astar ini mencari nilai cost terendah dengan menggabungkan nilai jarak, edge, dan juga heuristik atau vertex. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya saya Ardi Khalid Farici melanjutkan yang nomor 3. Yang pertama untuk analisis PEAS-nya. Yang pertama performance measure, yaitu jumlah langkah yang paling sedikit nilai heuristiknya bagi serangga untuk mencapai kotak X, dan jumlah tujuan yang berujung, jumlah probabilitas langkah menuju ke kotak selanjutnya. Maksudnya jumlah langkah yang paling sedikit itu berapa banyak langkah. Kayak misalnya dari sini ke sini itu 1, berarti 1, kalau mau ke sini berarti 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah tujuan yang berujung, jumlah probabilitas langkah ke kotak selanjutnya. Jadi kayak misalnya dia berada di sini, nah dia punya 2 probabilitas, bisa ke atas atau ke kanan. Nah, jumlah jumlah probabilitas, jumlah tujuan yang berujung. Nah, artinya kayak misalnya di sini angka kotak yang berisi angka 4, angka 2 dan 0. Nah, ini kan berujung. Nah, seperti itu. Itu berarti berujung. Kemudian untuk environment-nya, kotak labirin yang pertama yaitu kotak labirin sebagai lingkungan yang dijadikan untuk ruang gerak oleh serangga. Jadi labirin itu yang ini yang berwarna putih. Nah, itu labirin. Kemudian batasan kotak sebagai lingkungan batas yang dijadikan sebagai batasan oleh serangga untuk tidak melewati ruang geraknya. Nah, yang warna hitam itu batasannya, berarti serangga tidak mungkin berada di kotak yang berwarna hitam tersebut. Kemudian kotak yang berisi X sebagai lingkungan tujuan yang harus dicapai oleh serangga. Ini dia tujuannya mau ke situ, seperti itu. Kemudian actuatorsnya, serangga sebagai penggerak utama dalam permainan ini, dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, tidak bisa menyerang. Kemudian serangga bisa berinteraksi dengan lambang X di kotak tujuan dan menunjukkan bahwa permainan telah selesai. Kemudian untuk sensorsnya, sensor serangga dapat
mendeteksi mana batasan dan mana kotak yang bisa dilalui. Kemudian sensor serangga juga dapat mendeteksi bahwa dia sedang berada di jalan buntu atau tidak untuk memutuskan apakah dia harus melanjutkan perjalanan atau harus kembali. Jalan buntu maksudnya itu kayak di sini angka 2, angka 4. Nah, ini kan dia tidak punya langkah lagi harus kemana selain kembali, seperti itu. Kemudian untuk fungsi admissible heuristic ya, ada beberapa langkah. Admissible heuristic itu menurut sumber yang saya baca dia suatu node itu bisa bergerak ke lain graph dengan mempertimbangkan nilai heuristik lebih sedikit atau sama dengan nilai heuristik yang paling optimal, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke prakteknya. Nah, di sini ada beberapa langkah, ada 6 langkah. Nah, langkah pertama yaitu menentukan tujuan permainan. Di sini tujuannya adalah serangga harus bisa mencapai kotak yang berisi kode X sebagai tujuan akhir terselesaikannya permainan, serta harus melewati kotak-kotak yang memungkinkan untuk bisa dilewati. Maksudnya serangga yang asalnya berada di sini dia harus menuju sini dengan melalui kotak-kotak yang hanya bisa dilalui. Jadi tadi kan hanya bisa melalui labirnya seperti itu yang berwarna putih, berarti serangga bisa menempati kotak-kotak yang berwarna putih saja, tidak bisa ke hitam, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, langkah kedua, pada setiap kotak yang dapat dilalui diberi nilai heuristik dengan rumus Pythagoras, karena kita anggap bahwa nilai heuristik merupakan jarak sebenarnya antara serangga dengan tujuan akhirnya. Maksudnya di sini kenapa kok kotak yang ini 5,6 sekian, kotak ini 3,60 sekian. Nah, kita hitung nilai Pythagorasnya, jarak sebenarnya antara serangga dengan sini dengan X-nya. Nah, jarak dari sini menuju ke kotak sebelah kirinya itu 1. Kalau ke sini berarti 2, 3, 4. Nah, berarti kalau mau ke sini itu kan berarti menghitung nilai Pythagorasnya. Di sini ke sini itu 1, ke sininya itu 4, berarti akar 1 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan sekian, 4,123,106. Begitupun juga dengan seterusnya, seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga, kita perlu mendefinisikan setiap langkah yang dilalui oleh serangga tersebut dari kotak satu ke kotak lain harus mengarah pada child dari kotak asalnya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, maksudnya adalah kita tentukan, kita definisikan mana child, mana parent, dan mana leaf. Jadi di sini kotak yang berisi angka 5 ini itu merupakan child dari kotak yang ditempati serangga sekarang. Nah, begitupun juga dengan kotak yang berisi 4,47 sekian, itu merupakan child dari kotak yang berisi angka 5. Berarti kotak yang berisi angka 5 itu merupakan parent dari kotak yang berisi 4,4721 sekian. Begitupun juga dengan seterusnya. Jadi di sini ini kalau ke sini itu berarti dia menuju ke child, kalau ke sini berarti dia menuju ke parent. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu kita definisikan. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan untuk setiap kotak harus melangkah kemana, nah kemudian kita perlu menetapkan 7 pasal peraturan untuk serangga tersebut. Nah, pasal 1, semua kotak memiliki status true. Ini peraturan yang pertama. Kenapa kok semuanya harus true? Nah, ini nanti akan dijelaskan di pasal-pasal selanjutnya. Pasal 2, serangga hanya bisa bergerak ke arah child dan tidak boleh ke arah parent tanpa ada persyaratan yang bisa dijadikan sebagai aturan. Nah, artinya serangga yang asalnya di sini dia hanya bisa bergerak ke child dan tidak boleh ke parent. Berarti serangga bergerak ke kanan, ke sini, dan ke sini. Nah, sampai sini dia memiliki 2 child. Apa yang harus dilakukan? Pasal 3, apabila sebuah kotak memiliki lebih dari 1 child, maka tugas serangga tersebut adalah membandingkan nilai heuristik yang dimiliki oleh masing-masing child. Karena dia berada di sini, ya kan?
Nah, dia punya dua child, yaitu ke atas dan ke kanan. Dia membandingkan, oh ternyata 3,162 sekian itu lebih kecil dari 4, dan 4 itu lebih besar dari 3,16 sekian. Nah, setelah dia membandingkan, apa yang dilakukan? Pasal 4. Serangga hanya boleh melangkah ke child yang berstatus true dengan nilai heuristik terkecil. Nah, yang berstatus true yang mana? Nah, berdasarkan pasal 1, semua kotak memiliki status true. Berarti dia bisa nih ke atas ataupun ke kanan. Namun peraturan di pasal 4 yang selain berstatus true, nah peraturan selanjutnya yaitu harus memiliki nilai heuristik yang terkecil. Setelah dia tadi membandingkan, maka dia memilih yang terkecil. Karena 3,16 itu lebih kecil dari 4, maka dia memilih ke atas. Karena setelah serangga dari sini dia kotak ini hanya memiliki satu child, maka dia langsung ke atas. Nah, kemudian dia tetap menjalankan peraturan di pasal 3 dan 4. Nah, setelah sampai sini dia membandingkan 2,8 sekian dan 2 itu lebih besar, itu lebih kecil 2, dan dua-duanya masih bersifat true, maka serangga bergerak ke child yang sebelah kanan. Nah, karena serangga sekarang sudah berada di sini dan dia berada di jalan buntu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, dia sudah berada di jalan buntu. Apa yang harus dia lakukan? Di pasal selanjutnya, pasal 5, jika serangga sudah berada di kotak leaf dengan nilai heuristik 0, maka permainan dianggap selesai. Nah, dia berada di kotak leaf, akan tetapi nilainya masih belum 0. Nah, berarti kan permainannya masih belum dikatakan selesai. Nah, apa yang dia lakukan? Pasal selanjutnya yaitu pasal 6. Apabila pasal 5 tidak memenuhi salah satu atau kedua syaratnya, maka dia akan kembali ke kotak tersebut, menandai kotak tersebut dengan status false. Nah, karena dia tadi kan berada di leaf dan angkanya masih belum 0, nah dia kan berarti tidak memenuhi salah satu syaratnya untuk menyelesaikan permainan. Maka serangga yang berada di sini dia menandai kotak ini sebagai status false. Setelah dia menandai dengan status false, apa yang dilakukan di pasal 7? Jika serangga sudah menandai sebuah kotak dengan status false, maka dia harus kembali ke parent lagi dan mengulangi langkah pada pasal 4. Nah, dia dari sini serangga dia sudah menandainya kotak ini dengan status false, maka dia kembali lagi ke parent. Kalau ke parent kemana? Nah, di sini petunjuknya ke kiri, maka serangga itu bergerak ke kiri. Nah, dia berada di sini. Nah, setelah itu dia mengulangi langkah pada pasal 4. Pasal 4, serangganya boleh melangkah ke child yang berstatus true dengan nilai heuristik terkecil. Nah, sampai sini dia akan memiliki dua child, yaitu ke kiri dan ke kanan. Kalau menurut pasal 4, dia harus melangkah ke child yang statusnya itu harus true. Nah, karena yang di sebelah kanan itu tadi sudah ditandai oleh serangga tersebut dengan status false, maka pilihannya tinggal satu aja, yaitu ke kiri. Nah, setelah ke kiri dia hanya punya satu child, maka dia melanjutkan saja ke childnya, ke kiri, ke atas, ke kanan. Nah, sampailah dia di leaf dengan nilai heuristik 0. Berdasarkan pasal 5, jika serangga sudah berada di kotak leaf dengan nilai heuristik 0, maka permainan dianggap selesai. Karena sudah memenuhi peraturan di pasal 5, maka permainan bisa dianggap selesai. Nah, setelah itu kita rekam jejaknya. Nah, tadi kan serangga bergerak dari sini menuju ke angka 2 ini. Nah, kemudian dia menandai false dan dia kembali lagi ke sini dan melanjutkan ke yang true. Karena semuanya masih true kecuali yang angka 2 ini, nah dia berarti ke kiri, ke atas, dan ke kanan. Sehingga seperti ini. Ya, sehingga seperti ini. Nah, dengan keterangan warna biru yaitu warna yang dilalui serangga untuk mencapai finish, mencapai nilai heuristik 0. Kemudian yang warna merah ini berarti kotak yang ditandai false. Nah, dalam hal ini cuma satu kotak aja yang ditandai false, dan yang warna putih itu kotak yang tidak dilalui oleh serangga tersebut, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, di sini ada beberapa constraints berdasarkan gambar ini.
Nah, constraints pertama, teknik kimia harus di ruangan berpenangkal petir, yaitu di angka 6 atau 1. Nah, berarti teknik kimia hanya berada di sini 6 atau 1. Kemudian DKV ingin menempati ruangan yang bisa langsung melihat danau sebagai sumber inspirasi, yaitu di angka 4 atau 3. Nah, di sini sudah ada spill-spillan, DKV sudah menempati angka 3. Nah, begitupun juga dengan constraints yang lainnya. Nah, langsung saja di sini langsung saja kita ke notasi matematikanya. Nah, maksudnya adalah teknik kimia merupakan elemen dari himpunan angka 1 dan 6. Nah, berarti untuk teknik kimia dia hanya bisa menempati 1 dan 6. Nah, sesuai ya sama constraints yang pertama, teknik kimia harus di ruangan berpenangkal petir. Nah, 1 atau 6. Nah, oke, ini bahasa matematikanya. Nah, kayak misal di sini IF min DKV tidak boleh sama dengan 3, maksudnya apa? Nah, coba kita lihat di constraint nomor 3. Departemen Informatika tidak bisa berseberangan dengan Departemen DKV. Nah, berarti misal DKV berada di nomor 3, berarti siapa tadi? IF. IF tidak boleh berada di tempat yang berseberangan, berarti tidak boleh di angka 6. Nah, maksudnya IF dikurangi DKV tidak boleh sama dengan 3. Jadi kayak misalnya informatika berada di angka 6 dan ketika dikurangi dengan nilainya DKV itu tidak boleh sama dengan 3. Nah, karena di sini misalnya di DKV kan sudah ada spill-spillan ya, DKV berada di angka 3. Jika informatika 6 dikurangi 3, maka hasilnya kan 3. Nah, itu tidak boleh. Begitu juga kalau misalnya DKV itu berada di angka 2. Nah, kalau misalnya IF berada di sini, nah IF itu 5 dikurangi 2, itu kan hasilnya 3. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, begitupun juga dengan seterusnya, gitu. Sama seperti yang di sini, akuntansi min ES itu harus sama dengan 1. Nah, ini sesuai dengan constraints yang ada di sini. Nah, kemudian kita menentukan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, prodi DKV memiliki 3 constraints, yaitu harus menempati ruangan yang dekat dengan danau sebagai sumber inspirasi tadi, dan tidak boleh berseberangan dengan IF, dan tidak boleh bersebelahan dengan teknik kimia. Dari constraints tersebut, ruangan yang hanya bisa ditempati oleh DKV hanya ruangan 3 dan 4. Karena ruang 3 dan 4 kita pilih secara random aja, DKV kita taruh di ruangan 3 dulu. Nah, kemudian untuk informatika hanya memiliki 1 constraints, yaitu tidak boleh berseberangan dengan prodi DKV. Dalam notasi matematikanya itu seperti ini tadi ya. Nah, dari notasi tersebut didapatkan bahwa jarak antara IF dan DKV tidak boleh sama dengan 3, karena DKV berada di ruang 3. Nah, berarti IF tidak boleh di angka 6. Ya, karena IF di sini hanya bisa menempati angka 1 dan 6. Tidak. Apa tadi? Maaf, saya lupa. Cuma punya 1 constraints aja. Nah, sementara kita taruh di angka 1 aja IF secara random. Karena tidak boleh di angka 6, maka secara random kita taruh di angka 2 saja, di angka 1 saja dulu. Kemudian yang teknik kimia memiliki 2 constraints, yaitu harus di ruangan berpenangkal petir antara 1 dan atau 6 gitu ya, dan tidak boleh bersebelahan dengan DKV. Nah, berarti tidak boleh di angka 2 dan 4. Nah, berarti untuk teknik kimia kan hanya ditempatkan di angka 6 saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu MR tidak memiliki constraints apapun. Berarti MR bisa ditempatkan di mana saja. Nah, kita taruh aja secara random di angka 2 dulu. Kemudian akuntansi memiliki constraints, yaitu harus bersebelahan dengan ekonomi syariah. Karena ruangan yang kosong itu tersisa 2, 5 dan 4 ya. Nah, maka kita taruh secara random aja dulu seperti ini. Nah, coba kita lihat constraint yang selanjutnya. Ekonomi syariah, constraintsnya yaitu berseberangan dengan informatika. Berarti dia harus berseberangan dengan informatika. Nah, karena syaratnya ini akuntansi harus bersebelahan dengan ekonomi syariah aja, dan ekonomi syariah ini punya constraints dia harus berseberangan dengan IF, maka kita tuker aja. Nah, jadi seperti ini. Oke, dan inilah hasil akhirnya. Berdasarkan constraints tersebut, nah inilah formasi ruangan
yang ditentukan. Nah, ada dua hasil. Yang pertama, nah yang ini tadi ya, yang pertama, nah yang ini, tapi kan yang ini yang ekonomi syariah melanggar ya, harus berseberangan nih dengan IF, tapi dia tidak sedang berseberangan, jadi lebih optimalnya kita pindah. Nah seperti itu, jadi ya hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.